Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endra Saputra. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasila Bekasi. NIM saya 3922150018, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Pendidikan Agama Islam semester 1, dengan dosen Bapak Son Haji, Sarjana Agama, Magister Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam dengan tema syariah, ibadah, dan muamalah. Syariah. A. Definisi syariah. Secara etimologi, kata syariah berasal dari bahasa Arab dari kata syariah yang berarti jalan. Syariah Islam berarti jalan dengan agama Islam atau peraturan dalam Islam. Secara terminologi, syariah adalah suatu sistem norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan dengan seluruh ciptaan Tuhan di dalam semesta. Syariah dibagi dalam dua bagian besar, yaitu 1. Ibadah. Ibadah adalah peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. 2. Muamalah. Muamalah adalah peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan seluruh alam. B. Ruang lingkup syariah Islam. Ruang lingkup syariah mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut. Ibadah khusus atau ibadah ma'dah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, meliputi rukun Islam. Ibadah umum atau muamalah dalam arti luas, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam lainnya, meliputi muamalah dalam arti khusus, munakahat, jinayat, siyayasah, dan peraturan-peraturan lain yang seperti makanan, minuman, berburu, dan lain-lain. C. Tujuan syariah Islam. Tujuan syariah Islam yang paling utama adalah untuk membangun kehidupan manusia atas dasar makrufat atau kebaikan-kebaikan dan membersihkannya dari munkarat atau keburukan-keburukan. 1. Makrufat adalah nama untuk semua kebaikan atau sifat-sifat yang baik yang sepanjang masa telah diterima sebagai sesuatu yang baik oleh hati nurani manusia. Syariah Islam membagi ma'ruf itu dalam 3 kategori, yaitu fardu yang artinya wajib, sunnah yang artinya anjuran, mubah yang artinya boleh. 2. Munkarat adalah nama untuk segala dosa dan kejahatan yang sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai sesuatu yang jahat. Syariah Islam membagi munkarat itu dalam 2 kategori, yaitu haram dan makruh. D. Pelaksanaan syariah Islam. Dalam melaksanakan syariah ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa ketentuan Allah dan Rasul-Nya tentang pelaksanaan syariah Islam tidak semata-mata didasarkan atas klasifikasi hukum saja, misalnya wajib, sunnah, mubah, makruh, maupun haram, tetapi juga harus didasarkan pada niat yang ikhlas, karena niat dalam mengubah
klasifikasi hukum tertentu, misalnya amalan syariah yang termasuk dalam kategori wajib, seperti sholat, jika dilaksanakan dengan niat ikhlas karena Allah, maka kewajiban terpenuhi dan sekaligus mendapatkan pahala. Dalam melaksanakan syariah Islam, hendaknya disertai dengan sikap warok dan hati-hati, serta niat ikhlas agar pelaksanaannya syariah tersebut tidak menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketentuan Allah dan Rasul-Nya tentang pelaksanaan syariah Islam berhubungan erat dengan situasi dan kondisi. Misalnya dalam situasi perang, sholat dapat dilaksanakan dengan cara menjamak atau mengqashar seperti dalam keadaan musafir. Bisa dilaksanakan dengan duduk seperti dalam kondisi sakit dan sebagainya. Perubahan situasi dan kondisi sama sekali tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariah. Kewajiban mutlak harus dilaksanakan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Namun peraturan pelaksanaan boleh mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan syariah, karena dalam pelaksanaan syariah terdapat kategori rukhsah atau keringanan. Ibadah. A. Definisi ibadah. Ibadah merupakan bentuk penghambaan diri seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, ibadah secara etimologi. Kata ibadah bentuk isi masdar atau kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yakni abada yabudu, ibadatan wa ubudiyatan, yang memiliki arti beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain al-tanasuk, dengan arti beribadah. Dua, ibadah secara terminologi, bagaimana disebutkan oleh Yusuf al-Qaradawi yang mengutip pendapat Ibnu Taimiyah bahwa ibadah adalah puncak ketaatan dan ketundukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta yang tulus dan sungguh-sungguh, yang memiliki urgensi yang agung dalam Islam dan agama, karena ibadah tanpa unsur cinta bukanlah ibadah yang sebenar-benarnya. B. Pembagian ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim di dunia dibagi dua bagian, yaitu satu, ibadah khusus adalah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan perincian-perinciannya, tingkat dan caranya yang tertentu, misalnya sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Dua, ibadah amah atau umum adalah segala amal yang diizinkan Allah, misalkan dalam masalah muamalah atau jual beli, politik, ekonomi, dan sosial, budaya, pendidikan, dan amalan sholih lainnya. C. Tujuan ibadah. Ibadah dalam Islam merupakan suatu hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi manusia. Fungsi ibadah adalah berbentuk manusia muslim yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu udu rabbakum ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu
dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 21. Selain itu, Ismail Muhammad Syah menyebutkan dengan mengutip pendapat Abbas Al-Aqad bahwa tujuan pokok ibadah meliputi satu, mengingatkan manusia bahwa di balik kehidupan yang fana ini masih ada di kehidupan yang kekal dan abadi. Dua, mengingatkan manusia akan unsur rohani dalam dirinya yang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dengan jasmaninya. D. Macam-macam ibadah dan keluasan cakupannya. Ibadah itu banyak macamnya. Ia mencakup semua macam ketaatan yang nampak pada lisan, anggota badan, dan yang lahir dari hati seperti zikir, tasbih, tahlil, dan membaca Al-Quran, sholat, zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf, nahi munkar, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, yang miskin, orang miskin, dan ibnu sabil. Begitu pula cinta kepada Allah dan Rasulnya, khasyatullah atau takut kepada Allah, inabah atau kembali kepadanya, ikhlas kepadanya, sabar terhadap hukumnya, ridho dengan kodonya, tawakal, mengharap nikmatnya, dan takut dari siksanya. Jadi ibadah mencakup seluruh tingkat laku seseorang mukmin jika diniatkan qurbah atau mendekatkan diri kepada Allah SWT, atau apa-apa yang membantu qurbah, bahkan adat kebiasaan yang mubah. Yang mubah pun bernilai ibadah jika diniatkan sebagai bekal untuk taat kepadanya, seperti tidur, makan, minum, jual beli, bekerja, mencari nafkah, nikah, dan sebagainya. Berbagai kebiasaan tersebut jika disertai niat baik atau benar, maka menjadi bernilai ibadah yang berhak mendapatkan pahala. Karenanya tidaklah ibadah itu terbatas hanya pada syiar-syiar yang biasa dikenal. Muamalah. A. Definisi muamalah. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu amala, yu'amilu, muamalatan, wa imalan, yang memiliki arti berinteraksi, bekerja, sedangkan pengertian muamalah secara terminologi memiliki beberapa pengertian, yaitu satu, muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmani dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Dua, muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu lain atau individu dengan negara Islam atau negara Islam dengan negara lain. Muamalah adalah peraturan-peraturan yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah yang mengatur masalah hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Sedangkan dalam arti sempit, muamalah merupakan kegiatan tukar-menukar suatu barang yang bermanfaat dengan menggunakan cara-cara yang sesuai aturan Islam. Jadi, muamalah menyangkut perbuatan seseorang manusia sebagai hamba ciptaan Allah SWT. Menurut pendapat lain,
Muamalah adalah hubungan kerjasama antara manusia yang dilaksanakan atas suatu perikatan-perikatan dan perjanjian-perjanjian yang saling meridhoi demi tercapainya kemaslahatan bersama. B. Kedudukan muamalah dalam Islam. Islam menetapkan aturan-aturan yang fleksibel dalam bidang muamalah karena bidang tersebut amat dinamis mengalami perkembangan. Meskipun bersifat fleksibel, Islam memberikan ketentuan agar perkembangan di bidang muamalah tidak menimbulkan kemudaratan atau kerugian dalam masyarakat. Meskipun di bidang muamalah berkaitan dengan kehidupan duniawi, namun dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan ukhrawi, sehingga dalam ketentuan-ketentuannya mengandung aspek halal, haram, sah, batal, dan sebagainya. C. Prinsip-prinsip muamalah. Hakikat diturunkannya syariat Islam adalah mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan yang tercermin dalam bentuk perintah dan larangan dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Setiap bentuk perintah yang mesti dikerjakan pasti di situ juga mengandung kemaslahatan bagi manusia. Sebaliknya, setiap bentuk larangan yang mesti ditinggalkan pasti juga mengandung kemudaratan bagi manusia, walaupun seringkali hikmah dari perintah dan larangan tersebut terungkap jauh setelah dalilnya diturunkan. Demikian pula dengan ketentuan dalam muamalah adalah jelas untuk kemaslahatan manusia secara umum. Ketentuan-ketentuan muamalah secara syariat Islam yang tidak akan mengakibatkan aspek penting dalam keseimbangan hidup manusia. Secara garis besar terhadap dua prinsip dalam muamalah, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. 1. Prinsip umum. Dalam prinsip umum muamalah terdapat 4 hal yang utama, yaitu hukum asal dalam muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan berdasarkan kemaslahatan atau manfaat dan menghindarkan mudarat dalam masyarakat. Pelaksanaan muamalah didasarkan dengan tujuan memelihara nilai keseimbangan atau tawazun berbagai segi kehidupan, yang antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, permanfaatan serta pelestarian sumber daya. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. 2. Prinsip khusus. Sementara itu, prinsip khusus muamalah dibagi menjadi dua, yaitu yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan dalam muamalah terdapat 3 prinsip, yaitu objek transaksi harus yang halal, artinya dilarang melakukan aktivitas ekonomi atau bisnis terkait yang haram. Adanya keridhoan semua pihak terkait muamalah tersebut tanpa ada paksaan. 3. Pengelolaan dana atau aset yang amanah dan jujur. Sedangkan yang dilarang dalam muamalah antara lain riba, merupakan setiap tambahan atau manfaat yang berasal dari kelebihan nilai pokoknya pinjaman yang diberikan peminjam. Riba juga sebagai sesuatu kegiatan yang menimbulkan eksploitasi dan
ketidakadilan yang secara ekonomi menimbulkan dampak sangat merugikan masyarakat. Gharar adalah mengandung ketidakjelasan, spekulasi, taruhan bahaya, cenderungnya pada kerusakan, tadlis atau penipuan. Misalnya penipuan dalam transaksi jual beli dengan menyembunyikan atas adanya kecacatan barang yang diperjualbelikan, berakat dengan orang-orang yang tidak cakap dalam hukum, seperti orang gila, anak kecil, terpaksa, dan lain sebagainya. D. Ruang lingkup muamalah. Pada ruang lingkup fikih muamalah meliputi seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam, baik berupa perintah maupun larangan-larangan yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Di atas sudah dijelaskan bahwa berdasarkan aspeknya, muamalah dibagi menjadi dua jenis, yaitu muamalah adabiyah dan madiyah. 1. Muamalah adabiyah. Penjelasan muamalah adabiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan bagaimana cara tukar menukar benda ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia. Muamalah adabiyah mengatur tentang batasan-batasan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia terhadap benda yang berkaitan dengan adab dan akhlak, seperti kejujuran, kesopanan, menghargai sesama, saling meridhoi, dengki, dendam, penipuan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat dalam pengelola suatu benda pada muamalah adabiyah. Memberikan panduan yang syarok bagi perilaku manusia untuk melakukan tindakan hukum terhadap sebuah benda. Semua perilaku manusia harus memenuhi persyaratan etis normatif sehingga perilaku tersebut dianggap layak untuk dilakukan. 2. Muamalah madiyah. Sedangkan muamalah madiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah atau bendanya. Muamalah madiyah menetapkan aturan secara syarok terkait dengan objek bendanya. Apakah suatu benda halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diupayakan, dan diperjualbelikan? Apakah suatu benda bisa menyebabkan kemaslahatan atau kemudaratan bagi manusia dan beberapa segi lainnya? Dengan kata lain, muamalah madiyah bertujuan untuk memberikan panduan kepada manusia bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat kebendaan dan bersifat sementara, bukan sekedar memperoleh keuntungan semata, tetapi juga bertujuan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan muamalah secara sesuai dengan aturan main yang sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan secara syarok. Ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah antara lain adalah sebagai berikut. 1. Jual beli atau bai adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu atau akad. Gadai atau arran adalah menahan salah satu harta milik si pinjaman atas pinjaman yang diterima, atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Jaminan dan tanggungan atau kafalah dan daman. Kafalah
atau daman adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan atau beban untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang barang, pekerjaan maupun badan. Kafalah juga dapat dilarikan sebagai pengambilalihan pelaksanaan kewajiban melakukan sendiri urusan atau kewajiban membawa orang lain tersebut ke pengadilan. Kafalah ini sebenarnya termasuk daman juga, hanya istilah ini biasanya khusus mengenai jaminan atas jiwa. Daman adalah menanggung atau menjamin beban orang lain. Misalnya si A berutang kepada si B, lalu A menagihnya. Kemudian si C sebagai orang yang mempunyai kewenangan mengurus sendiri urusannya, berkata, beban kewajiban si B biar aku yang menanggung dan menjaminnya. Dengan demikian si C menjadi penjaminnya. 4. Pemindahan hutang atau hiwalah. Di dalam istilah ilmu fikih, hawalah berarti pengadilan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Sebagai contoh, Ahmad meminjamkan uang Rp2.000 kepada Bobi, sedangkan Bobi memiliki piutang terhadap Cepot untuk jumlah yang sama, yaitu Rp2.000, dan ketika Ahmad menagih hutangnya terhadap Bobi berkata, si Cepot memiliki hutang sejumlah Rp2.000 kepadaku, dan engkau dapat menagih hutang sejumlah Rp2.000 kepadaku, dan engkau dapat menagih kepadanya. Tetapi hawalah hanya dapat terjadi apabila terdapat sebuah kesepakatan di awal di antara ketiganya. 5. Tailit atau taflis. Secara etimologi, at-taflis berarti tailit atau muflis atau jatuh miskin. Dalam hukum positif, kata tailit mencakup kepada keadaan orang yang terlilit oleh hutang. Dalam bahasa fikih, kata yang digunakan untuk tailit adalah iflas, atau berarti tidak memiliki harta atau fulus. Secara terminologi, at-taflis hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Sedangkan at-taflis atau penetapan tailit didefinisikan oleh para ulama fikih. Keputusan hakim yang melarang seorang bertindak hukum atas hartanya. Apabila seseorang dalam kehidupannya sebagai pedagang yang banyak meminjam modal dari orang lain, ternyata perdagangan yang ia lakukan tidak lancar sehingga seluruh barang dagangannya habis, maka permintaan orang-orang yang meminjamkan pedagang ini modal dagang kepada hakim, pedagang ini boleh dinyatakan sebagai orang yang jatuh tailit, sehingga segala bentuk tindakan hukum terhadap sisa harta yang ia miliki boleh dicegah. Maksud dari pencegahan tindakan hukum orang tailit ini adalah demi meminjami hutangnya yang cukup banyak pada orang lain. 6. Perseroan atau perkongsian atau syirkah. 7. Perseroan harta dan tenaga atau mudorabah. 8. Sewa menyewa tanah, mukabaroh, kerjasama antara pemilik tanah atau sawah atau ladang untuk dikelola oleh petani penggarap dengan perjanjian pembagian hasil dan
biaya pengerjaan atau traktor air dan lain-lain, serta benih tanggung oleh petani penggarap. 9. Upah atau idral al-amah. 10. Gugatan atau asysyufah. 11. Sayembara al-jialah. 2. Batas bertindak atau al-hajru. 13. Pembagian kekayaan bersama al-qinsamah. 14. Emberian atau al-hibah. 15. Pembahasan atau alibra. Damai asulu. 16. Masalah-masalah seperti bunga bank, kredit, asuransi, dan masalah-masalah baru lainnya. Ruang lingkup muamalah berdasarkan tujuan. Perlu diketahui bahwa ruang lingkup muamalah juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, berdasarkan tujuannya, muamalah dalam Islam memiliki ruang lingkup yang meliputi hukum keluarga atau ahkam al-ahwal al-syakiyah, merupakan hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan untuk membangun dan memelihara keluarga sebagai bagian terkecil, meliputi hukum tentang hak maupun kewajiban suami, istri, dan anak, serta hubungan keluarga satu dengan lainnya. 2. Hukum perdata atau al-hakam al-maliyah, merupakan hukum yang mengatur hubungan individu-individu dalam bermuamalah serta berbentuk hubungannya, seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, perjanjian, perserikatan, dan lain sebagainya. Jadi hukum perdata berkaitan dengan kekayaan dan hak-hak atas pemeliharaan, sehingga tercipta hubungan yang harmonis di dalam masyarakat. Hukum pidana atau al-hakam al-jinayah merupakan hukum yang berkaitan dengan segala bentuk kejahatan, pelanggaran hukum, dan ketentuan sanksi-sanksi hukumnya. Tujuan adalah untuk menjaga ketentraman dan keamanan hidup umat manusia, termasuk harta kekayaannya, kehormatannya, dan membatasi hubungan antara pelaku tindak pidana kejahatan dengan masyarakat maupun korban. Oke, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan atas presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.